Oke Yunda, tadi kan bicara tentang kesehatan juga kan ya dari visi misinya Yunda ini. Saya juga sempat tadi membaca lihat kurikulum vitae-nya Yunda ini kan juga Yunda sebenarnya arahnya lebih ke kesehatan, betul nggak Yunda? Ya, benar. Ya. Sedangkan ketika kita bicara diskriminasi terhadap keperempuanan terhadap perempuan, saya membaca berita yang dilansir dari The Constitution bahwasanya WHO berdasarkan data dari WHO 90% perawat adalah perempuan. Tapi dari 90% perawat yang perempuan ini mereka mendapatkan upah 28% lebih rendah daripada laki-laki. Saya pengen tahu pendapat Yunda terhadap kejadian realita yang ada dalam kehidupan yang dirasakan oleh perempuan-perempuan ini. Oke, terima kasih Ade Badriah. Sebelumnya gini, saya memang basic kesehatan, secara pendidikan basic kesehatan, tapi tentunya kalau kita bicara masalah di Kohati kita tidak boleh spesifik di kesehatan, karena juga di badan tubuh HMI itu ada LKMI, tapi karena pertanyaannya mengerucut pada konsep kondisi internasional yang hari ini jumlah perawat. Kalau saya melihat tadi itu mungkin dikutip dari itu ya, tapi itu kan secara nasional, secara internasional maksud saya, tapi sebenarnya permasalahan keperawatan ini atau nurse ini bukan hanya pada upah. Sebenarnya sekarang juga PPNI itu lagi memperjuangkan tentang memperjuangkan tentang payung hukum tentang keperawatan, ya, tentang keperawatan. Karena selama ini mohon maaf saja, terkadang masalah upah ini kalau dibandingkan dengan laki-laki, setahu saya pola pengupahan sama saja. Yang membedakan itu adalah dari jumlah seberapa jauh mereka shift, jam kerja atau shiftan. Karena upah dari tenaga perawat perempuan atau laki-laki itu sebenarnya sama. Yang membedakan itu adalah jam malam atau shift. Itu jadi ada penambahan upah tambahan. Jadi kalau ditanyakan lebih besar laki-laki dari perempuan, itu dilihat dulu dari klasifikasi yang mananya. Karena terkadang itu akan beban kerja itu ditambah dengan shift-shift yang tadi itu. Itu sih kalau saya melihat. Jadi sebenarnya kalau terkonteks upah laki-laki dan perempuan sama. Yang membedakan tambahan itu dari upah karena jam kerja tambahan di luar jam normal. Di luar jam normal. Oke, enggak. Kalau saya boleh menanyakan, ini sebenarnya bukan pertanyaan saya, tapi beberapa pertanyaan yang disampaikan ke saya untuk ditanyakan ke Yunda. Silakan. Tadi Yunda menyebutkan bahwa untuk mempertegas arah perjuangan dari kader HMI, dipertegasnya itu Yunda tuh pengen melakukan apa sih ketika nantinya Yunda terpilih sebagai ketum Kohati PP? Perubahan seperti apa yang ingin Yunda berikan? Gini, mempertegas arah perjuangan itu kan tentunya kita semua yang Kohati udah tahu ya bahwa dasar kita itu sudah terkonsep dalam PDK Pedoman Dasar Kohati. Jadi di situ sudah terstruktur bagaimana arah gerakan kita, arah gerakan sebagai organisasi keperempuanan ke depannya. Saat ini saya harus sampaikan juga bahwa kita isu-isu keperempuanan baru hanya sebatas pada mendiskusikan. Jadi ada isu misalnya tentang kekerasan perempuan, isu tentang perdagangan wanita atau yang lain sebagainya, itu masih sebatas kita dalam konsep mendiskusikan. Harapan kedepannya adalah kita tidak hanya sekedar mengkaji dan mendiskusikan, tetapi juga kemudian kita pada tataran naik level sedikit. Kita sampai pada tataran bagaimana kita mengawal kasus dan apa yang harus kita lakukan. Yang tentunya adalah setelah kita mengkaji, kita harus mengidentifikasi Kohati PB harus mengambil sebagai posisi apa. Apakah Kohati PB sebagai mediator, apakah Kohati PB sebagai fasilitator, atau Kohati PB sampai pada tahap mengawal gitu. Jadi isu-isu yang tadi kita harus update. Tentunya teman-teman Kohati PB adalah dalam platform-platform gerakan kedepannya, yang harus kita lakukan adalah kita harus selalu update dengan isu-isu keumatan dan keindonesiaan. Tentunya tidak hanya sebatas pada konsep diskusi, tapi kita pertegas setelah itu apa yang harus kita lakukan. Oh, ternyata kita harus menjadi mediator, kita harus mengawal. Oke, tadi kan Yunda menyebutkan kita hanya sebatas pada forum diskusi, tapi kita tidak pernah memberikan seperti wujud konkretnya. Apakah Yunda bisa memberikan wujud konkret yang akan Yunda lakukan ketika nantinya Yunda terpilih sebagai ketum Kohati? Mungkin dalam bentuk program kerja yang konkret Yunda, karena saya rasa Yunda sangat memahami
apa yang akan Yunda lakukan ketika nantinya Yunda terpilih sebagai ketum KOHATI? Iya, terima kasih. Hari ini kita kan semua ikhtiar ya. Semua teman-teman di kandidat itu sedang ikhtiar bagaimana kemudian menjadi ketua KOHATI ke depan. Itu mah setelah kita ikhtiar kan akan ada garis tangan dari Yang Maha Kuasa. Terus kalau berbicara apa yang kemudian akan kita lakukan, apa kemudian akan kita lakukan ke depan, tentunya yang saya sampaikan tadi bahwa kita tidak boleh hanya kuat atau memperbaiki secara internal, tetapi juga kita harus kuat secara eksternal. Karena fokusnya tadi kita bicara masalah isu-isu keperempuanan, maka tentunya ke depan adalah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa isu-isu keperempuan seperti kekerasan perempuan dan anak, maka kita harus bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Hari ini sudah kita lakukan, KOHATI kepengurusan hari ini sudah melakukan, di mana mengadakan webinar, mengadakan talk show, dan harapan saya ke depannya adalah isu-isu kita tidak hanya sebatas kita sudah bekerja sama dengan kementerian. Yang harus kita lakukan ke depan adalah bagaimana membangun dan bekerja sama dalam bentuk MOU. Jadi KOHATI PB itu sudah harus bisa pada tataran tidak hanya mendiskusikan, tapi juga kita harus sampai mengawal, kalau bisa lahir rekomendasi dan juga dalam bentuk MOU. Sehingga isu-isu tentang keperempuanan kita bisa tadi ada kerjasama, misalnya, KOHATI bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan sebagai fasilitator mengawal kasus atau pendampingan kasus. Jadi sudah sampai pada tataran bagaimana kita menjadi lembaga yang bekerja sama dengan kementerian untuk perpanjangan tangan. Jadi kita bayangkan saja bahwa kita punya sebaran cabang dan barco seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sementara isu kekerasan terhadap anak dan terhadap perempuan dan anak itu terjadi hampir di seluruh Indonesia. Dan dari tahun ke tahun itu selalu ada laporan dari komisi tentang anak, perempuan dan anak, kemudian dari pemberdayaan perempuan, selalu ada isu. Mulai dari perdagangan anak, mulai dari kekerasan, mulai dari kita media selalu menjadikan kita menjadi literasi untuk kita. Apa yang harus kita lakukan? Ternyata yang harus kita lakukan tadi sentuh seluruh Indonesia. Bagaimana KOHATI menyentuh secara lembut untuk Indonesia? Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu kan banyak program-program pendampingan. Kenapa itu tidak kita lakukan? Kita mengambil dan kemudian bekerja sama dengan Batko. Misalnya kejadian, kita tidak berdoa ya, kita tidak berdoa bilang ada kejadian di Batko mana. Kita berandai-andai, seandainya ada kasus itu, maka KOHATI PB harus secara proaktif, tidak reaktif ya. Kita harus secara proaktif. Oh iya, ada informasi ini, kita harus mengkomunikasi sama teman-teman Batko. Gimana deh pengawalan kasusnya? Oh Kak, kita butuh seperti ini Kak, dan harus dikomunikasikan dengan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Maka tentunya KOHATI harus menjadi fasilitator dan mediator untuk menyampaikan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan disalurkan ke teman-teman Batko. Jadi jatuhnya adalah kolaboratif, ya, kolaborasi antara PB dan kementerian. Itu contoh kasus ya, kita mengambil salah satu contoh kasus ke depan yang lebih real. Itu sih. Lanjut ke yang kedua ya Yunda. Ini kan tadi silakan. Menyusun pola dan metode pengkaderan yang dinamis, yang tadi Yunda sampaikan juga itu akan kita jabarkan nanti. Boleh sekalian dijabarkan Yunda, yang dinamis ini yang Yunda tawarkan seperti apa? Iya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada adik saya moderator dan izin menjawab. Kenapa kemudian ada kata dinamis di sana? Yang pertama yang saya sampaikan adalah kondisi kekinian, kondisi kita hari ini adalah kita tidak boleh saklek pada satu pola perkaderan. Kenapa dia harus dinamis? Contohnya sekarang kita berada pada fase pandemi, ya, pada fase COVID. Jadi pola-pola kita juga harus bergeser sedikit. Bahkan mungkin sekarang ini kita melihat pada 1 tahun pertama kemarin COVID, mungkin kita saya mendapatkan beberapa laporan bahwa perkaderan itu tidak berjalan seperti sebelum COVID. Ya, karena terkendala misalnya kita dibatasi oleh peraturan pemerintah bahwa kita tidak boleh berkerumun. Jadi yang harus kita lakukan adalah perkaderan ini tidak boleh mati, perkaderan ini tidak boleh terhenti, karena perjuangan ini adalah bagaimana kemudian regenerasi dan perkaderan. Karena kita selalu berharap bagaimana perkaderan terus berjalan sehingga kaderisasi dan regenerasi itu terus terjaga. Kenapa dinamis? Artinya KOHATI harus memikir pola-pola perkaderan kita. Kalau kondisinya seperti COVID, maka kita harus memikirkan, ada ternyata pilihan untuk perkaderan dengan offline, dengan daring.
Jadi ke depan juga kita harus menyusun pola-pola, tapi tentunya kita akan bekerja sama dengan BPL untuk mendiskusikan ini, karena kita harus punya rujukan dasar. Hari ini memang sudah dilakukan oleh beberapa cabang, dan kemudian juga kemarin ada dari komisariat di Universitas Indonesia itu sudah melakukan LKK untuk tingkat LK1 tingkat nasional. Jadi adalah pola perkaderan ke depan itu adalah kita harus menggagal secara digital, kita harus gunakan itu melalui media daring tadi. Dan kedua adalah pola hibrid. Pola hibrid kan dalam tanda kutip adalah kita menggunakan media atau sarana seperti sekarang live, dan peserta itu ditempatkan pada satu tempat. Jadi pola-pola ke depan itu kita tidak boleh selalu menghadapkan semua offline, tapi masih ada pola lain agar intinya proses perkaderan ini terus terjaga, tidak boleh terhenti. Karena regenerasi ini harus selalu ada. Oke. Indah, ini kita juga seringkali ini kan disesuaikan dengan basic need kan ya, dengan keinginan mereka juga. Sedangkan sekarang kita sering banget mendengarkan perempuan-perempuan itu merasa insecure. Padahal yang seharusnya mereka sebenarnya baik-baik saja. Menurut Yunda nih, dari banyak kejadian yang perempuan tuh dikit-dikit merasa insecure, baik terhadap penampilan, baik terhadap cara mereka berbicara, atau ketika mereka menemui kawannya atau lawan bicara yang lainnya. Menurut Yunda, bagaimana pendapat Yunda terkait rendahnya tingkat kepercayaan diri perempuan? Kadang juga seringkali kita ketika forum di cabang ataupun di Bake dan lain sebagainya, kita hanya menjumpai perempuan itu hanya segelintir, sangat sedikit Yunda. Itu bagaimana menurut Yunda? Iya, terima kasih. Sebenarnya ini masalah kita yang selalu ada, karena itu juga sekarang itu realitanya adalah kemarin berdiskusi dengan teman-teman cabang yang ada di timur, mengatakan bahwa kami krisis kader Kohati. Kemudian ketika ada kegiatan pun paling hanya 1-2 orang, ataupun pasca mereka basic di LK1 kemudian hilang entah kemana ya. Jadi bagaimana kemudian kita mengatasi kondisi ini? Yang pertama adalah bahwa teman-teman Kohati ini butuh ketika awal-awal proses perkaderan itu harus didampingi. Bagaimana bentuk pendampingan yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah LK1 adalah langkah awal, kemudian mereka mendapatkan muatan-muatan materi tentang HMI. Tapi tentunya sebelum LK1 itu kan ada maperca, ya. Ada maperca pengenalan. Jadi sangat penting juga untuk teman-teman yang di cabang yang sedang menjadi kepengurusan, kemudian bagaimana membentuk dan menyampaikan dan mengedukasi serta menginfluencer bahwa Kohati itu seperti ini, bahwa perempuan-perempuan hebat itu bisa terlahir dari rahim Kohati. Jadi PR ini menjadi PR kita bersama, bahwa kita tidak serta-merta harus menjustifikasi adik-adik mereka insecure, mereka tidak percaya diri. Pertanyaannya adalah kita teman-teman cabang sudah apa yang kita lakukan, effort apa yang kita lakukan untuk adik-adik agar mereka merasa dalam himpunan ini mereka percaya diri. Jadi itu juga yang harus kita pikirkan, pola-pola itu. Dan sebenarnya bicara masalah perempuan dan di Kohati, sering kan diidentikan bahwa kalau Kohati itu corak berpikir atau kadang corak perilakunya terlalu ke bawah ke perasaan, itu yang belum selesai juga. Maka saya ingin sampaikan kepada melalui forum ini yang mendengarkan, izin bukan untuk menggurui, tapi ingin berbagi dan saling menguatkan bahwa kita perempuan, seberapapun orang menyampaikan informasi bahwa untuk kita harus menjadi hebat, bahwa kita harus qualificate, bahwa kita harus punya kapasitas diri, kalau tidak dimulai dari rasa kepercayaan diri kita sendiri dan kemauan kita untuk belajar, berdiskusi, dan punya goals ke depan untuk peningkatan kapasitas diri, jika kita tidak mulai dari diri sendiri, tidak akan selesai. Siapapun yang akan menyampaikan nilai-nilai kebaikan, kalau hati kita menolak dan tidak membuka hati kita untuk belajar, itu tidak akan pernah selesai. Jadi saya sampaikan kepada adik-adik bahwa hari ini kita tidak lagi harus berpikir saya masih baper kak, dikit-dikit kalau tidak diperhatikan saya kabur kak. Halo, hari ini kita sudah sampai di titik apa? Ketika negara lain sudah sampai di bulan, kita masih membumi di bawah sambil merangkak. Jadi adik-adikku, tidak ada lagi alasan kita untuk tidak belajar, tidak ada lagi alasan untuk kita untuk mengatakan bahwa kak saya masih belum selesai dengan diri saya sendiri. Cepat selesaikan. Karena saat ini kita dibutuhkanlah orang-orang yang punya kapasitas. Gitu. Kalau hanya kemudian kita
berkader, kemudian tidak belajar dan tidak diskusi, maka jangan salahkan diri sendiri ketika masih insecure, karena kita mau berkomunikasi dengan orang lain, tapi bagaimana budaya literasi kita? Kita mau berdiskusi dengan senior, tidak ada bahan kita untuk diskusi. Maka mari sama-sama kita belajar, dan juga teman-teman di cabang, teman-teman di Batku, dan teman-teman kami yang kami sekarang ada di PBHMI, mari sama-sama saling menguatkan, membuka ruang-ruang diskusi, dan selalu memberikan kepercayaan diri kepada teman-teman Kohati. Ini isu kita bersama, ini problem kita bersama, tapi tentunya harus kita carikan problem solving-nya. Terima kasih.